Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dimar Triyu dalam Informasi Sehat. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan memberikan informasi seputar kesehatan. Nah, pada tema kali ini yang akan kita bahas adalah mengenal gejala penyakit kencing manis. Pastinya pemirsa juga pernah mendengar apa sih itu gejala kencing manis dan bagaimana cara penyembuhannya. Nah, kita akan bahas. Pastinya saya tidak sendiri, di sini sudah bersama Dr. Arisno. Iya, terima kasih Mbak Dokter, Dimar. ketemu lagi dokter. Siap. Tema kali ini adalah mengenal gejala penyakit kencing manis, dokter. Betul. Pemirsa di rumah juga sudah sering mendengar penyakit itu, tapi kan belum tahu pasti apa sih itu penyakit kencing manis. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dimar sebelumnya. Jadi kencing manis atau dalam bahasa medis disebut diabetes ya, diabetes mellitus ya. Itu merupakan suatu penyakit kronis. Kronis dalam arti di sini dia tidak terjadi secara tiba-tiba. Ya, jadi sudah beberapa lama biasanya. Ya, kemudian karena terjadi gangguan fungsi hormon. Dalam arti di sini di mana seharusnya makanan minuman yang kita konsumsi itu kan dia menjadi gula. Nah, di dalam tubuh biasanya itu diproses menjadi energi ya, atau istilahnya tenaga lah kalau kita bilang ya. Nah, itu terjadi gangguan hormonnya, jadi dia kekurangan atau nggak sensitif ya, jadi ya lebih cenderung nggak sensitif sehingga terjadi penumpukan kadar gula dalam darah. Nah, iya, justru yang menimbulkan itu yang bilang orang-orang awam bilang kita kencing manis. Bukan ya, selain memang kencingnya memang ada gulanya juga bisa ya, karena kan di darah, karena gulanya terlalu banyak itu sih. Orang-orang bilang kan kencing manis ini kencingnya berarti rasanya manis. Iya, itu mungkin memang benar. Iya. Dan siapa saja sih yang bisa terkena gejala kencing manis ini? Semuanya sebenarnya kita semua ini beresiko. Ya, tidak karena hanya kencing manis, orang lansia aja ya? Karena kencing manis bahkan anak-anak pun bisa dari lahir ya, tapi itu jarang sih. Itu yang namanya disebut diabetes mellitus. Jadi ada dua tipe ya. Tipe pertama, tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu yang terjadi pada sejak dari lahir ya, dari bayi itu bisa. Nah, kalau itu butuh lebih lanjut nanti konsultasi ke dokter anak gitu. Nah, kalau untuk tipe 2, nah ini yang paling sering terjadi di masyarakat, lingkungan masyarakat kita. Tipe 2 itu di mana dia terjadi fungsi ganggu, tadi saya bilang. Jadi gulanya terlalu banyak di darah karena tidak bisa diserap. Itu ya, jadi penumpukan di darah. Nah, sehingga menyebabkan apa? Banyak nanti itu ya, komplikasi kemana-mana. Jadi semua orang beresiko, tapi paling beresiko yaitu tadi. Satu, ya yang pasti pola gaya hidup. Ya, makannya terlalu banyak. Yang apa namanya? Gula, manis-manis, ya, kemudian konsumsi karbohidrat. Karbohidrat dalam arti kayak kita makan nasi, ya tepung-tepungan itu juga pengaruh besar ya. Terus kayak mie juga itu bisa pengaruh ya. Minuman-minuman instan ya. Iya, minuman instan itu gulanya kan tinggi ya. Kita bisa lihat di situ ya. Kemudian jadi yang kedua bisa juga karena ada faktor keturunan. Ya. Keturunan mungkin dari. Jadi dengan selain karena pola hidupnya pola hidupnya nggak bagus ya, olahraga kurang ya, kurang gerak intinya ya. Kemudian faktor makannya juga kurang, istirahat pun berpengaruh. Ya itu. Jadi kalau istirahatnya kurang itu juga beresiko orang-orangnya ya. Kemudian tapi yang paling penting ya balik lagi. Gaya hidup itu nomor 1 ya, pola hidupnya. Kalau menghindari makanan yang gurih-gurih itu beresiko enggak ya? Karena gini, kalau untuk kencing manis ini dia penyebabnya karena gangguan fungsi gulanya, penyerapan gulanya, itu aja sih. Kalau yang tadi makanan-makanan yang gurih itu enggak ya, tetap ya. Tapi bukan berarti makanan yang nggak manis nggak ada gulanya, tidak. Itu saya bilang. Karena gula itu nggak cenderung dari
masalah manisnya toh. Tepung-tepungan tadi saya bilang mie yang gitu-gitu bisa pengaruh. Ya. Baik. Dan untuk dari tanda-tandanya nih. Nah, untuk tanda-tandanya biasanya ya kita kadang suka kecolongan ya. Dalam arti kita menyempelekan. Nah, kalau dari di dunia medis itu kita mengenal ada namanya satu, biasanya pasiennya itu gampang lapar. Oh, berarti pasiennya setiap gampang lapar kencing manis? Oh, enggak. Gitu. Dalam arti itu salah satu gejalanya. Disebut polifagi ya. Kemudian polidipsi. Polidipsi itu di medis bilang polidipsi itu artinya dia itu gampang haus. Gampang haus, dehidrasi. Bukan. Jadi gampang haus karena dia apa? Karena permintaan dari tubuhnya untuk minum terus. Ya. Beda ya dari dehidrasi. Beda. Ketiga, nah ini kenapa dia minta minum terus? Nah ini poliuri. Ya. Kalau dalam bahasa medis dibilang poliuri artinya sering kencing. Ya. Jadi dia mengimbangi dari minumnya. Terus nanti ada pertanyaan misalnya, kok dok berarti kalau saya minum terus, kencing terus, jangan saya gula. Nah balik lagi, tetap harus diperiksa nanti. Ya pemeriksaan lebih lanjut yang ada. Ya. Terus yang keempat itu pruritus, gatal-gatal. Ya. Bukan gatal-gatal biasa enggak. Bukan. Ya kemerahan gitu enggak. Biasanya kalau gatal pada gula, pada kencing manis, dia cenderung tidak menimbulkan kemerahan. Cuman pasiennya biasanya merasa gatal. Terutama di daerah kemaluan. Ya, itu. Kalau untuk minuman kopi nih, kopi biasanya kan manis, terus teh manis tuh beresiko. Ya, jadi gini, setiap orang memang kandungan gulanya itu berbeda-beda kebutuhan kalori ya. Kalau pada manusia Indonesia biasanya kebutuhannya berdasarkan 2000 kalori. Ya, beda dengan orang luar negeri ya. Jadi balik lagi, kebutuhan tiap orang berbeda, tergantung pada jenis kelamin. Nah, dimana kalau laki-laki itu lebih besar kebutuhan energinya atau kebutuhan gulanya dibanding perempuan. Kedua, faktor aktivitas. Beda dong orang yang duduk-duduk sama orang yang kerja kuli atau kerja keras itu beda. Ya, balik lagi itu ya. Jadi jenis kelamin, kemudian aktivitasnya, ya seperti itu. Pak, itu yang dua faktor yang paling ini berperan. Itu ya. Dan dokter mungkin masih banyak lagi ya kayak tanda, ciri-ciri dan apa sih cara penyembuhannya kita bahas setelah yang satu ini, Pak. Yeah. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Dimartriu dalam informasi sehat masih bersama Dr. Arisno. Yeah. Ya dokter, tadi kan dokter sudah menyebutkan ciri-ciri dari gejala penyakit kencing manis nih. Ada nggak sih ciri-ciri lainnya, dok? Ya, jadi gini. Kadang kita ada yang bilang ya, kalau misalnya gula kering, gula basah, itu sering kan ya. Yeah. Terutama yang sudah usia lanjut, kakinya tuh kayak luka, nggak sembuh-sembuh. Ya, luka nggak sembuh-sembuh. Nah, biasanya kalau kayak gitu sudah dalam arti itu sudah termasuk komplikasi. Komplikasi dalam arti ya gula menyebabkan seperti itu. Itu kalau gejala awalnya ya balik lagi saya bilang gampang lapar, yang mudah lapar, mudah haus, ya sering kencing, terus gatal-gatal. Kadang beberapa orang tuh dia gangguan penglihatan, kabur pandangannya. Ya bukan minus ya, bukan kayak kita ini bukan. Ya, karena terjadi penumpukan gula di penglihatannya, daerah penglihatan. Ya, seperti itu. Dan oh ya dokter, kan kemarin tuh saya juga pernah ya kayak gatal-gatal, sembuhnya juga lumayan lama. Biasanya kan mungkin 2 hari 3 hari sudah sembuh kering gitu ya. Ini sampai seminggu atau 2 minggu itu masih apa namanya tuh masih jadi tambah parah gitu. Oh, iya. Kalau untuk gula sebenarnya apa dia karena gangguan kan di sirkulasi dari darahnya. Ya. Dia tidak akan menimbulkan kemerahan kecuali kalau digaruk loh ya, beda. Oh ya. Kalau digaruk sama kulit merah. Arti dia tidak menimbulkan bintik-bintik kemerahan, tidak. Beda dengan penyakit kulit. Oh, beda ya. Ya. Karena kan kemarin tuh sempat takut apa ini kencing manis apa gimana, soalnya dari keluarga katanya ada keturunan gitu ya. Kalau ada takut juga. Ya harus screening cek. Ini cek. Dan perbedaannya dari penyakit kencing manis ini dengan infeksi-infeksi lainnya apa sih, dok? Tetap tadi. Karena gini,
sebenarnya dia kencing manis itu bukan, atau DM ya kalau dalam bahasa medis kita sebut, itu sebenarnya bukan penyakit infeksi. Jadi bukan ya? penyakit hormonal, gangguan hormonal, karena dari namanya ada hormon insulin. Dia itu ada, jadi nggak sensitif untuk dia akan nempel di seluruh jaringan tubuh. Dia akan menyerap jadi gula-gula itu yang disebut dialirkan darah itu untuk dijadikan cadangan energi. Nah, di situ terjadi gangguan, yaitu akhirnya di dalam pembuluh darah terlalu banyak. Seperti kita ketahui, kalau gula itu makanan kesukaannya kuman. Ya, dia bakteri. Nempel di kaki, ada nggak lancar peredaran darahnya, yaitu yang bikin kadang luka nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi kuman itu suka glukosa namanya, ya glukosa itu gulanya, ya. Gula. Iya. Jadi pemirsa di rumah nih jangan sering-sering makan makanan jadi yang tetap manis-manis kita ya. harus pantau makanan dan minuman yang kita minum dan makan. Itu sih yang paling penting. Mungkin boleh 1 kali, 1 bulan berapa kali gitu ya, jangan kalau sering gitu ya saya dok. perhatikan kadang kan di minuman itu kan kadar gulanya ya, kayak minuman itu 20 gram ke atas. Tinggi. 20 gram itu sama kayak 4 sendok gula besar loh. 4 sendok makan. Baik. Dan untuk cara penanganan dan juga apa namanya itu pemeriksaan nih gimana dok? Ya. Nah, kalau di RSNU kami sudah ada ya pemeriksaannya. Yang paling simpel sebenarnya cek gula darah. Ya. Cek gula darah itu sendiri macam-macam jenisnya. Ya. Ada yang gula darah acak. Dalam arti satu dicek ya keluar hasilnya. Langsung Cuma ya, dalam medis itu kurang akurat. Makanya kami di RSNU ada pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan. Ya, itu lebih akurat. Ya, biasanya nanti pasien disuruh puasa 8 jam, ya, nanti suruh cek gulanya itu lebih akurat. Bahkan kami sudah ada juga menyediakan fasilitas namanya pemeriksaan HbA1c. HbA1c apa itu? Itu pemeriksaan untuk kadar gula darah dalam 3 bulan. Jadi mbaknya mau bilang diet, bohong hari ini diet, atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang bilang saya diet nih udah seminggu, di situ akan kelihatan nggak bisa bohong. Jadi selama 3 bulan ya akan tercek, itu lebih akurat ya. lagi. Dan di RSN itu kami sudah ada pemeriksaan HbA1c seperti itu. Berarti yang pemeriksaan yang apa itu yang pakai stick, biasanya stick atau yang ditutup itu memang belum akurat itu. Akuratnya karena kalau misalnya kita makan, terus kita cek, otomatis tinggi dong. Ya, iya. Tapi kalau kita puasa, terus rendah. Nah, enggak, berarti bilang, emang naik turun enggak akurat ya dok ya. Karena kemarin saya juga cek pakai itu, juga takut ini emang benar-benar. Itu masih bisa lah. Cuman maksudnya untuk akurasinya itu lebih rendah, itu aja sih. Baik. Dan untuk resiko dari penyakit kencing manis ini apakah kan itu biasanya sampai ke amputasi ya dok ya? Oh, itu udah komplikasi jatuh. Sudah komplikasi itu. Jadi saya bilang, karena kan kita ketahui kalau kencing manis ini apa namanya bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Iya, bisa ke kaki. Nggak harus kaki. Iya, biasanya kan sering di kaki nih ya. Iya. Sering di kaki. Kelihatannya di luar aja. Bisa ke mata, penglihatannya kabur. Bisa. Ya. Bisa. Bisa ke paru-paru, peradangan pada bahaya paru-paru, juga ya. ke ginjal bisa. Kalau pada laki-laki mengganggu fungsi seksualnya, disfungsi seksual. Ya, kalau pada wanita bisa menyebabkan keputihan bisa. Iya, karena kan makanan tadi baik lagi, karena gula itu makanan bakteri. Makanan bakteri. Iya, betul. Jadi bisa kemana-mana. Makanya fungsinya kita screening itu, apalagi ada dari orang tua atau dari kakek nenek, ada punya riwayat penyakit kencing manis, ya alangkah lebih baiknya segera diperiksa. Jangan sampai nunggu nanti sudah terlambat, malah resikonya lebih besar. Ya, nyesel sendiri juga ya, nyesel belakangan. Dan ini bisa menyebabkan kematian ya dok ya? Kalau kematian baik lagi, organ apa yang terkena? Ya, karena di kalau tubuh untuk kita kan mungkin kalau amputasi aja enggak ya? Rata-rata kalau pasien amputasi, insya Allah sih. Nah, ya cuman kan kita jadi ya malu. Iya. Ya. Jadi insecure dengan yang lainnya. Nggak bisa, ya itu banyak. Ke mata penglihatan juga nggak bisa melihat, banyak. Kalau yang sudah meninggal itu sudah komplikasinya sudah kemana-mana biasanya sudah. Kalau untuk pencegahan nih dok? Pencegahannya balik lagi ya, pola hidup. Pola itu hidup nomor 1, penting. pola hidup itu penting.
kita harus tahu apa yang kita makan, apa yang kita minum. Itu ya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Ya, kadang apalagi generasi sekarang kan main HP, gadget, malas gerak. Iya. Olahraga cuma di-upload foto aja, di situ udah. Ya, upload video udah gitu. Terus Mungkin buat pamer foto-foto sosmed. kemarin Iya. di-upload lagi gitu ya. Jadi paling enggak kalau saran dari Perhimpunan Penyakit Dalam itu yang simpel sebenarnya olahraga itu jalan kaki. Jalan kaki minimal 30 menit, jalan kaki santai. Setiap pagi gitu ya. Seminggu paling enggak 2 kali. Ya, itu udah ada standarnya. Kalaupun mau aktivitas lari silakan, tapi jangan terlalu berat. Dalam arti ya jalan lari santai. Lari kecil ya. Sekitar 15 menit. Biasanya seperti itu. Kalaupun sudah kerjaan yang berat ya sudah, kecuali kayak kita beres aktivitas berat, pekerja bangunan yang kayak gitu, itu udah beda urusan. Beda lagi. Ya. Baik. Betul. Wah, masih apa ya? Ternyata penyakit kencing manis tuh nggak bisa disepelekan juga ya. Betul. Karena ini salah satu penyakit terbanyak. Kedua setelah penyakit jantung. Iya. Oh, paling banyak ini ya. Salah satu yang penyebab pada usia lanjut terutama ya. Ya, kebanyakan yang sudah lanjut usia. Betul, tapi tidak menutup kemungkinan. Apalagi melihat generasi sekarang kan yang banyak makannya sembarangan. Ya dalam arti tidak terkontrol gulanya, kemudian aktivitas fisiknya kurang ya. Itu. Ini penting buat orang tua ya, kalau masih punya anak kecil yang makan gula-gulanya terlalu banyak gitu. Ya. Selain menyebabkan sakit gigi juga kencing manis yang penyakit lebih parah lagi pemirsa. Pemirsa, kita lanjut dalam setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, kembali lagi dalam informasi sehat bersama saya Dimar Triyu dan juga Dr. Arisno. Ya dokter, ini tadi kan berbicara tentang penyakit kencing manis. Ini kalau sudah terkena, masyarakat sudah terkena itu mereka harus bagaimana? Ya baik. Jadi gini, screening pertama. Screening screening arti pemeriksaan. Bisa dilakukan di mana saja. Tapi balik lagi, kalau kami di RSNU kami menyediakan fasilitas ya, dengan ada nanti pemeriksaan untuk kencing manis atau diabetes mellitus, ya, gula darah, baik itu yang gula darah acak atau yang biasa normal ya kita sebut plastik, atau gula darah puasa atau gula darah 2 jam setelah makan. Bisa juga dengan tadi saya pemeriksaan yang paling akurat HbA1c. HbA1c. Ya, itu ya di sini. Dan kami sudah ada dokter spesialis penyakit dalam. Ada 2, Dokter Indah, spesialis penyakit dalam, dan Dokter Putra, spesialis penyakit dalam, yang siap untuk membantu masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin adik-adik yang mau berkonsultasi mengenai penyakit kencing manis, seperti itu. Ya. Dan insya Allah di sini kami siap membantu dalam melayani bapak-bapak, ibu-ibu, maupun adik-adik sekalian apabila ada kira-kira mengalami keluhan-keluhan yang tadi seperti kita jelaskan di awal. Mungkin seperti kayak saya yang kemarin itu kayak iritasi, mungkin takut apa ini kencing manis, langsung saja bisa ke RSNU ya untuk dicek langsung. Sudah ada polipnya di dalamnya, nanti beliau akan beliau akan menyarankan untuk pemeriksaan seperti tadi. Iya. Gitu, ya. Nah, yang penting tadi saya bilang, pesan saya bahwa jangan menyepelekan dari kencing manis, karena ini salah satu penyakit terbanyak di masyarakat kita ini ya, ini selain jantung ya kencing manis. Iya. Ya. Biasanya kayak ini 2 hari 3 hari mungkin udah nggak apa-apa ini, tapi dalam beberapa waktu bisa aja ya langsung terkena kayak gitu. Dan untuk biasanya kan yang sudah terlanjur terkena nih dok, dan mereka sudah kayak mungkin sudah apa itu namanya, mempunyai gatal-gatal yang parah gitu, dan mereka malu untuk datang ke rumah sakit. Ada nggak sih pelayanan home care atau jemput bola gitu dok? Dari RSNU Mangir Banyuwangi kami sudah ada fasilitas namanya home care ya, terutama untuk pasien-pasien dengan keluhan ya, namanya kalau bahasa medis itu disebutnya ulkus diabetikum atau gangren. Itu luka pada
tangan maupun kaki, paling sering kaki ya. Ya, sering kaki. Kami ada fasilitas home care, jadi semacam pelayanan untuk ke rumah, ya untuk merawat lukanya, Baik. seperti itu. Tapi tetap kita selain home care, kita tetap menyarankan untuk sebulan sekali paling nggak ya untuk kontrol ke penyakit dalam. Kalau itu hanya untuk perawatan lukanya aja. Jadi nggak sekali langsung nggak kontrol lagi ya? Iya, karena Nanti takutnya tetap karena konsultasi ke penyakit dalam itu yang paling penting. Karena kan dokter beliau yang punya kemampuan untuk mengetahui kira-kira pasien ini masih bisa ditangani di rumah atau perlu perawatan di rumah sakit. Seperti itu. perawatan. Ya. Nah dok, ini kan tadi sudah ada gejala, sudah disebutkan tadi dokternya. Terus macam-macam dari penyakit kencing manisnya sudah. Nah, ada nggak sih pesan dan kesan untuk pemirsa di rumah nih biar mereka bisa menjaga pola makan, bisa mewanti-wanti lah agar tidak terjadi penyakit kencing manis? Baik. Jadi gini, sebenarnya kencing manis ini merupakan suatu penyakit yang perlu perhatian kita bersama ya. Bukan hanya untuk yang sudah tua ataupun yang sudah usia lanjut ya, tapi juga perhatian kita untuk yang muda-muda juga ya, bahwa penyakit ini merupakan penyakit kronis. Jadi bukan penyakit yang sembuh terus hilang gitu, enggak. Perlu penanganan terus menerus. Nah, terkadang kita lalai dalam arti sudah berobat, setelah minum obat enakan berhenti. Nah itu yang karena pemahamannya masih perlu diluruskan. Nah ya, sering ini dok. Nah, karena pengobatan ini tidak bisa dilakukan cukup sekali atau 2 kali, tapi terus menerus. Ya, memang ada fase di mana biasanya pasien-pasien dengan kencing manis itu merasa bosan minum obat tiap hari. Tapi kita perlu ingat bahwa yang kita jaga di sini supaya menghindari dari komplikasi. Artinya komplikasi apa? Yang akan terjadi apabila kadar gulanya suatu waktu dia tinggi. Ya, itu. Tadi saya bilang yang paling sering ya tadi kakinya luka-luka ya, penglihatan yang kabur ya. Bahkan kalau yang parahnya kadang itu bisa menyebabkan koma. Koma mati pasiennya nggak sadar. Nah, akhirnya berujung pada meninggal. Itu ya itu yang kadang yang kita hindarkan seperti itu. Bisa fatal. Nah, jadi balik lagi perlunya kepedulian kita terhadap penyakit ini ya, terhadap orang tua, terhadap diri kita, terhadap saudara-saudara kita, agar ya sama-sama. Ya, jadi saling mengingatkan supaya menjaga pola makannya, pola hidupnya ya. Kemudian aktivitas fisiknya yang cukup. Ya, itu yang paling penting. Dan apabila ada resiko-resiko tadi, ditambah ada faktor keturunan, silakan diperiksakan. Di kami RSNU sudah menyediakan fasilitasnya, sudah ada dokter penyakit dalamnya, bisa dikonsultasikan, monggo silakan. Seminggu kami ada standby. Seminggu ada, selalu ada ya untuk pemirsa di kecuali rumah. hari Minggu ya itu ya. Hari Minggu Senin sampai Sabtu insya Allah ada. Baik. Ya. Terima kasih dokter. Nggak terasa ini sudah 30 menit dokter sudah memberikan informasi dan juga edukasi kepada pemirsa di rumah. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan informasi sehat. Terus saksikan informasi sehat dalam episode yang akan datang. Salam sehat.